Momen kita sekarang ini diberi judul halal bihalal. Halal diambil dari kata yang selalu kita baca dalam doa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Wahlul itu dari kata halal. Wahlul uqdatan, lepaskan simpulan-simpulan. Nabi Musa kurang lancar bicaranya, maka dia berdoa, wahlul uqdatan, lepaskan kendala-kendala min lisani, dari lidah saya, supaya apa? Yafqahu qawli, supaya orang paham apa yang saya bicarakan. Makanya saya kalau sudah bicara 5-10 menit, saya tanya jamaah itu, sampai di sini paham? Paham Pak Ustadz. Mengajar pun gitu juga. Paham? Kurang Ustaz. Saya ulang 3 kali. Udah 3 kali saya ulang, paham? Tidak Pak Ustaz. Kalau gitu tak usah kita teruskan. Karena kalau tidak diteruskan juga 2 kemungkinan. Kalau tak aku gilo, kau gilo. Wahlul uqdatan, lepaskan sangkutan-sangkutan, ikatan-ikatan, kendala-kendala. Maka yang selama ini tersangkut hubungannya, macet-macet komunikasinya, maka halal bihalal itu diringkas kepada 3. Mencairkan yang beku, mengurai yang kusut, menyambung yang putus. Mudah-mudahan yang selama ini putus menjadi tersambung. Mudah-mudahan yang selama ini kusut menjadi terkurai. Mudah-mudahan yang selama ini beku menjadi cair. Maksudnya hubungan. Adapun THR itu tidak tanggung jawab YTWU. Nah, sekarang banyak alat komunikasi. Grup WhatsApp, Telegram, Instagram, FB, tapi orang tidak berkomunikasi. Kenapa? Karena tak ada pertemuan, tak ada tatap muka. Omongan si A diposting di grup WhatsApp, di screenshot, dimasukkan ke FB, di komen orang lain, ramai. Maka saya, Ustadz Almam tahu, kalau ada apa-apa saya ajak jumpa. Ustadz Almam, ayo kita jumpa, kita tatap muka. Saya tidak mengajak ke rumah saya, takut nanti orang tertekan. Saya sebetulnya ada yang mau saya sampaikan ke Ustadz Somad. Kenapa tak kau cakap waktu di rumah dia? Segan saya, udah minum saya teh manis dia. Ajak di tempat yang netral. Di mana tempat netral? Rumah makan. Dengan Ustadz Allah, dengan Ustadz Noki, dengan Ustadz Zul Ikrami, supaya kita jangan terpicu isu-isu melalui alat sosial media. Sampai hari ini, setiap ada apa-apa saya selalu mengajak berjumpa. Kalau orang tak ada waktu, saya datang. Saya kosong hari ini, jam segini, tempatnya silakan pilih Sherlock. Saya akan datang untuk mengklarifikasi. Apapun yang tidak jelas, akan saya jelaskan. Sampai hari ini berjalan lancar. Yang tidak berjalan dengan lancar, kita perbaiki. Masalah-masalah besar, kita perkecil. Yang sudah kecil, kita hilangkan. Api-api di lalang kering, cepat kita padamkan. Jangan kita meniup. Kenapa? Karena angin kencang, lalang kering terbakar. Kalau kita terbakar, menang jadi arang, kalah jadi tak ada gunanya sama sekali. Nah, maka tiap bulan ini kita berjumpa. Awal berdirinya yayasan ini supaya simple aja. Tak pernah terpikir punya rumah guru, punya apa namanya di soal pendopo, punya pendopo, punya wisma, tak pernah terpikir. Masih ingat ibu komunitas 3 tahun yang lalu kita letakkan batu pertama di bawah semak-semak pokok kates itu. Ada terpikir kita waktu itu akan punya pendopo yang harga lampu, berapa harga lampu ini soal? 47 Bu. Yang harga lampu 47 juta. Mudah-mudahan setiap ibu-ibu yang kemari pulang tak minta belikan ke lacinya. Ada rupanya kita terpikir waktu itu akan bangun asrama. Setiap tamu yang datang kemari menengok asrama ini macam menengok kucing Anggora.
Tak berpikir. Karena waktu itu tujuan kita membuatnya cuma satu. Supaya kita bisa berjumpa. Supaya kita bisa bertemu. Kalau udah jumpa kita tiap bulan Ustaz Ano. Kalau udah kita jumpa tiap bulan Ustaz Subli. Kalau kita udah jumpa tiap bulan begini. Nanti kalau dapat kalian kabar aku mati. Tak usah kalian datang. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Ustaz janganlah cerita mati Ustaz. Karena kalau ku tengok-tengok antara aku dengan kalian, nampaknya aku lebih dulu. Janganlah gitu Pak Ustaz. Maksudnya aku lebih dulu mengiringi jenazah kalian. Jadi kita ini kan sebetulnya menunggu malaikat maut datang. Menunggu malaikat maut datang, kita buat rumah guru. Belum juga dia datang, kita buat asrama. Rupanya belum juga dia datang, kita buat pendopo. Tak juga dia datang, kita buat wisma. Belum juga malaikat maut itu datang, kita buat Nurul Azhar 2. Tak juga dia datang, kita buka Nurul Azhar 3, tanahnya udah ada di depan. Pak Alirman ngasih, mudah-mudahan malaikat maut itu tak ke Pak Alirman duluan. Hidup ini simpel saja, tak usah terlalu ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Sementara malaikat maut datang. Komunitas hamba Allah, komunitas Aisyah, sementara malaikat maut datang, masak-masakkanlah rendang, nasi. Kalau dah malaikat maut datang, kami pula nanti yang membawakan malam tahmilan. Begitu kan Ustaz Ano? Iya kata Ustaz Ano. Inilah hidup yang paling indah. Masalah orang bicara tentang kita, tidak ada yang selamat dari lidah manusia kecuali orang gila. Orang gila sajalah yang selamat dari lidah manusia. Kenapa orang gila itu selamat dari lidah manusia? Karena dia tak memikirkan cakap orang. Sedangkan Nabi Muhammad pun tak selamat dari lidah manusia. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Asatirul awwalin, tukang dongeng. Kadzab, tukang bohong. Nabi itu. Apalagi kita. Jadi kalau ada orang berpikir, kita udah buat baik Pak Ustaz, kenapa orang ngomong tak baik tentang kita? Itu tanda dia punya mulut. Kenapa dia nulis tak baik tentang kita? Itu tanda dia punya Facebook. Biarkan saja anjing menggonggong, kafilah berlan. Macam mana supaya anjing ini tak menggonggong Pak Ustaz? Kasih dia tulang. Mudah aja. Udah dikasih tulang tetap juga menggonggong Pak Ustaz. Kasih dia telur ayam. Kalau udah dikasih telur ayam, insya Allah tak menggonggong lagi. Kenapa? Karena dalam telur ayam tuh buat jarum. Jadi bisa kita bertatap muka, bersilaturahim, bersalaman, berbagi cerita. Maka inilah. Apalagi ini tak lama lagi pilkada. Ini semakin terang benderang, serangan-serangan, fitnah-fitnah, hoax-hoax. Saya mana bisa menolak orang datang bertamu. Habis membacakan Riyadhus Shalihin subuh Rabu, pintu terbuka. Berdatanganlah orang. Orang datang kita sangka mau minum, rupanya membawa tim, di fotonya dari jauh. Di uploadnya, habis itu orang rupa Ustaz Umar udah mendukung ini, udah mendukung ini. Saya bilang aku tak sanggup mendukung dia. Kenapa? Dia berat kali. Mana bisa ku dukung dia, aku bilang. Sekarang ini, jangankan mau menerima tamu, membaca ayat pun kita sedang sholat tuh hati-hati betul. Dibaca surat As-Saff, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Dukung Pak Ahmad nih gitu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dukung muflihun. Susah sekarang. Makanya saya kalau disuruh jadi imam zuhur aja lah saya. Jadi padahal pemilihan kepala daerah ini kan pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu ya berbahagia. Kenapa pula elit-elitnya malah ribut menyebar fitnah? Coba kita tengok masyarakat kalau udah pesta demokrasi, bahagia semua. Kenapa? Karena orang sudah perterangan fajar. Orang
senang, kita pula berkelahi cakar-cakaran. Jadi alhamdulillah, di antara kebahagiaan kita adalah kebahagiaannya bukan di mana, bukan sedang apa, bukan makan apa, bukan minum apa. Kebahagiaan kita adalah duduk bersama siapa. Itulah yang membuat kita bahagia. Ini bahan untuk bapak-bapak kalau nanti ditanya sama istrinya dibawa jalan-jalan. Cantik pemandangan nih bang, biasa aja. Enak tempat nih bang, biasa aja. Kenapa bang nih manfaatnya macam tak tertarik? Bukan di mana, bukan makan apa, tapi sama siapa. Kau inilah bidadari surga. Tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari surga, cuman diturunkan Tuhan di rumah makan. Boleh untuk bahan bapak yang bininya tak ikut. Kalau ikut jangan diulang lagi. Udah tahunya ujungnya itu kata dia. Nah, saya sebetulnya mancing-mancing aja. Kalau ditengok dari senyumnya, ini lepas, tak ada utang. Kalaupun ada tak banyak kali. Ada orang dipancing setengah mati, kita mancing tak bisa dia senyum. Senyum pun pendek aja. Gitu. Tak bisa laut. Wah itu. Ketawanya pun tak lepas. Tak berujung. Bisa kita duduk begini, ini sudah kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita sampai di Mesir itu, rindunya sama makanan-makanan Indonesia nih ya Allah. Kenapa kita rindu? Bukan karena makanan itu enak, karena tak ada. Tak ada barang itu. Datanglah kawan saya, kakak kelas saya yang sekarang jadi tim UAS Sumatera Utara. Namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Mat, nanti makan di rumah ya. Ya bang. Apa menunya? Aku kan ada kawan baru datang dari Medan. Kita makan daun ubi tumbuk. Wah, terbayanglah dari ubi tumbuk. Enak ini. Sampai di rumahnya, hitam. Kenapa daun ubi tumbuk ini hitam? Rupanya daun ubi itu kan kalau dibawa dari Medan ke Kairo busuk. Dijemur dulu kering. Dijemur kering sampai macam daun pisang itu, baru dimasukkan. Itulah dimasak. Tapi dia menjadi enak. Kenapa? Karena jarang-jarang. Karena lama tak jumpa. Kalau mau makan kangkung dulu, kalau makan kangkung, asal nampak cubu sihat datang senang hati. Karena dia dulu ada nanam kangkung. Ini dia tinggal di asrama. Di asrama itu ada tanah kosong. Kami yang nyewa rumah tak ada tanah. Tinggal di lantai 2 mana ada tanah. Dia punya tanah. Asal datang dia makan tumis kangkung lah kita. Iuran lah itu. Yang tukang kutip iurannya Ustadz Sabruddin Sa'an almarhum. 5 pon makan. Ada satu asli iuran tak mau. Asli iuran lari ke kamar. Bang Sabruddin ini orangnya to the point. Pas dilihat kau jangan makan, kau tak iuran. Yang tak iuran itu ada, udah jadi ustadz juga. Cuman tak enak nyebut namanya kan. Kenangan. Akhirnya hidup ini hanya sepotong kenangan. Puncaknya hidup ini hanya sepotong kenangan. Maka kenangan, tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Saya kalau berkelahi sama orang, siap saya. Bercaci maki sama orang, jangankan binatang. Kebun binatang udah saya siapkan. Tapi kalau bertengkar berkelahi sama orang yang pernah buat baik, itu memang berat. Kenapa? Karena ada memori kita menyimpan kebaikan-kebaikan. Saya mau, terserahlah siapa di antara kita yang duluan menghadap Allah. Saya serahkan aja ke Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, bisa. Atau kita balik, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Yang penting kita punya kenangan yang baik. Makanya tadi waktu nengok ada Ustadz Subli, oh kenangan kami baik. Saya dewan juri musabaqah makalah Al-Quran dari Kuansing atau Rengat? Inhu ya, di Inhu, Indragiri Hulu. Beliau peserta, saya dewan juri. Sekarang kalau kami duduk, pasti disangka orang saya peserta, dia dewan juri. Begitulah mudanya saya. Kenapa ini? Jumpa dengan Ustadz Khair. Ustadz Khair dulu dekat rumah Pak Cik saya, Jalan Garuda, Pak Cik Asir.
Mat, ini orang baik nih Ustaz Khair nih. Aku kenalkan kau sama dia. Ini Ustaz Khair nih orang baik, kata dia. Dalam hati saya, aku udah lama kenal. Nah, hari ini sampai hari ini saya kan bisa silaturahim. Saya datang ke pondok beliau di Bengkalis. Datang kemarin orang Bengkalis. Ustaz, ingat dengan saya. Saya kalau udah jamaah bertanya ingat dengan saya serba salah. Mau saya bilang ingat, saya tak ingat. Mau dibilang lupa, takut dia kecil hati. Akhirnya saya diam. Nah, Ustaz pasti saya ingat kan? Hehehe, gitu saya. Nanti tunjukkannya foto. Ini Ustaz. Waktu Ustaz datang ke pondok Ustaz Khair. Iya, bro. Gimana pondok itu sekarang? Mantap Pak Ustaz. Memang Ustaz Khair itu semangat yang luar biasa. Masjidnya udah berdiri Pak Ustaz. Santrinya. Kenangan baik inilah yang membuat kita akan sehat walafiat. Kenangan baik ini juga lah nanti kalau kita mati akan dikirim orang doa. Kenangan baik ini juga lah nanti yang membuat orang sedih meneteskan air mata. Kenal kau Ibu Bulan? Kenal. Yang dulu selama sekitar pengajian sering-sering ke Azhar. Iya. Meninggal dia. Untuk dia Allah maafillahu warhamu al-fatihah. Kalau bisa begitu. Jangan sampai kita pas ditanya orang. Kenal kau Siano? Kenal. Meninggal dia. Alhamdulillah. Muak kali aku nengok mukanya. Ini santri-santri nih. Penghafal Quran. Nanti di tahun kelas 1 SMA aliyah. Baca kitab. Habis baca kitab kelas 2 aliyah. Fikih. Hadis. Tafsir. Akidah. Usul fikih. Nahwu. Shorof. Balaghah. Ma'ani. Bayan. Mantik. Habis itu naik kelas 5. Kelas 6. Puncak. Habis. Diajari life skill. Apa life skillnya? Ternak lele. Harga lele bagus sekarang. Sekilo 18.000. Satu hari, satu orang saja mencari 200 kilo lele. 1 kilo 18.000 kali 200. 3.600.000 sehari. 10 hari, 36 juta. 30 hari. Perempuan mana yang menolak Glenn Pinau? Diajari ternak lele, diajari bertanam tebu, diajari bertanam cabai, entrepreneurship, diajari pula dari komunitas Ummu Aisyah Kumsamba Allah mengajari kuliner, bagaimana cara buat nasi tumpang, bagaimana cara buat brownies. Akhirnya mereka bisnisnya maju, penghafal Quran, mandiri, luar biasa. Inilah calon-calon. Ibu kalau ada anak gadis, booking dari sekarang. Sekarang ibu boleh tersenyum, ibu sangka saya bercanda. Nanti setelah setahun, 2 tahun, 5 tahun, barulah ibu menyesal. Betul ya Ustaz, dulu Ustaz suruh booking, aku tak mau. Sekarang berebut orang lain Pak Ustaz. Menetes air mata ibu-ibu berjumpa sama saya di masjid Komplek Tentara Al-Mukhlisin. Kenapa ibu menangis Bu? Anakku ini Pak Ustadz, ku sekolahkan sekarang berhasil, udah kerja di rumah sakit Pak Ustadz. Jadi kenapa ibu menangis? Menantuku pecandu narkoba Pak Ustadz. Nasi sudah jadi tai ayam. Menantu pakai narkoba, ibu cerita bubur juga lagi. Kita doakan mudah-mudahan ibu semua anak menantunya soleh dan soleha. Punya ikatan dengan ustadz-ustadz. Ada apa-apa tanya Ustadz Maulana Farhan. Ada apa-apa tanya Ustadz Al-Nabdinar. Ada apa-apa tanya Ustadz Hanafi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Tadi saya dikasih tahu Ustadz Abdul Somad, jangan panjang-panjang karena ini kita lebih banyak nanti kepada bercengkerama, membicarakan masalah-masalah yang baik-baik ke depan. Inti daripada halal bihalal 3. Pertama silaturahim, yang kedua meminta maaf, yang kedua memaafkan. Adapun Bapak Ibu semua sudah saya maafkan dari jauh-jauh hari. Adapun silap salah saya, kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah, aku udah selesai soal. Tinggal klaim lagi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih burung irian, burung cendrawasih. Demikian, terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.